Pernahkah kalian bertanya, bagaimana seorang pemuda bisa memiliki mimpi sebesar memerdekakan sebuah bangsa di tengah cakrawala Hindia Belanda yang masih temaram? Lahirlah seorang putra sang fajah, dialah Soekarno. Sejak belia, api nasionalisme sudah menyala terang di dalam dadanya, terpancar jelas dari tatapan matanya yang tajam dalam potret arsip yang mengabadikan semangat mudanya. Ia bukan hanya seorang pemuda biasa, ia adalah benih dari sebuah revolusi, seorang visioner yang melihat Indonesia merdeka jauh sebelum kemerdekaan itu sendiri terwujud. Gagasannya tentang persatuan yang kelak menjadi pondasi bangsa mulai terbentuk dari perenungan dan interaksinya dengan berbagai pemikiran besar pada zamannya. Semangat itu tak pernah padam, justru semakin membara seiring berjalannya waktu. Soekarno menyalurkan gelora perjuangannya dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI), sebuah wadah politik yang menjadi motor penggerak kesadaran kebangsaan. Dengan retorika yang memukau dan pidato-pidato yang membakar semangat, ia berkeliling, menyadarkan rakyat bahwa nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Suaranya menggema di lapanggan-lapanggan terbuka, di hadapan ribuan rakyat jelata yang haus akan harapan. Perjuangannya tentu tidak mudah, penjara dan pengasingan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanannya. Namun, setiap tantangan justru semakin menempa karakternya, menjadikan tekadnya sekeras baja untuk melihat Indonesia terbebas dari belenggu kolonialisme, hingga akhirnya fajar kemerdekaan yang dinanti-nantikan itu pun tiba. Pada pagi yang bersejarah, 17 Agustus tahun 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, momen puncak itu terukir abadi dengan suara yang mantap dan lantang. Di hadapan rakyat yang berkumpul dengan derai air mata haru, Soekarno membacakan teks proklamasi. Setiap kata yang terucap adalah penegasan kedaulatan, sebuah deklarasi agung bahwa bangsa Indonesia telah lahir kembali sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Momen itu bukan sekadar pembacaan teks, melainkan puncak dari pengorbanan darah dan air mata seluruh pejuang bangsa. Kisah Soekarno tidak berhenti pada proklamasi. Ia melangkah maju untuk memimpin bangsa sebagai presiden pertama, menyatukan ratusan suku bangsa yang berbeda di bawah bendera merah putih dengan Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Warisannya terpatri dalam semangat persatuan, dalam keberanian untuk berdiri tegak di panggung dunia sebagai pemimpin bangsa yang berdaulat dan dihormati. Soekarno bukan hanya seorang proklamator, ia adalah arsitek